Pemerintah menyiapkan strategi untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman atau Sritek yang dinyatakan pailit beberapa waktu lalu. Strategi ini rencananya melibatkan 4 kementerian. Seperti apa strateginya? Rencana penyelamatan Sritek dan industri tekstil lainnya ini diungkapkan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, usai pertemuan antara manajemen Sritek dan Kementerian Perindustrian di Jakarta, Senin 28 Oktober 2024. Namun Reni belum bisa menyampaikan skema dan strategi pemerintah dalam rangka menyelamatkan Sritek dan industri tekstil. Kementerian fokus pada produksi dan utilisasi produksi Sritek agar tetap terjaga. Ini supaya tidak terjadi pengurangan jumlah pekerja di sana. Selain itu juga agar kontrak-kontrak kewajiban bisa terselesaikan dengan baik. Intinya sih ke usaha itu, supaya jangan terjadi dengan kasus seperti ini, justru kita kehilangan perusahaan yang memberikan lapangan pekerjaan hampir 5.000 loh tenaga kerjanya. Sementara itu Komisaris Utama Sritek, Iwan Setiawan Lukminto mengatakan, pertemuan itu atas undangan Kementerian Perindustrian guna mencari tahu kondisi perusahaan saat ini. Arahan yang diberikan Menteri Perindustrian adalah agar operasi pabrik tetap berjalan. Nanti itu semuanya akan dituangkan di suatu strategi besar. Belum bisa di-spill Pak strateginya? Belum. Baru ketemu hari ini, belum apa-apa. Ya. Terus nextnya apa Pak? Ya itu, nanti baru kami buat, nanti kami akan kembalikan ke Pak Menteri. Sebenarnya seperti apa kondisi Sritek hingga akhirnya dinyatakan pailit? Berdasarkan laporan keuangan PT Sritek Isman Tbk, pada triwulan 2 2024, perusahaan mencatat rugi komprehensif tahun berjalan sebesar 25,73 juta dolar AS atau sekitar 401,94 miliar rupiah. Kerugian ini menurun sekitar 3 kali lipat ketimbang periode yang sama tahun lalu yang sebesar 78,03 juta dolar AS atau sekitar 1,21 triliun rupiah. Kerugian terjadi lantaran pendapatan penjualan neto lebih kecil dari beban pokok penjualan. Pada triwulan kedua tahun ini, penjualan neto mencapai 131,72 dolar AS atau 2,05 triliun rupiah. Sementara beban pokok penjualan mencapai 150,24 juta dolar AS atau 2,34 triliun rupiah. Hal ini menyebabkan perusahaan mencatatkan rugi bruto sebesar 18,51 juta dolar AS atau sekitar 289,15 miliar rupiah. Bisnis Sritek sebesar 56,97% dari penjualan dalam negeri, sedangkan 43,02% dari ekspor. Berdasarkan jenis barangnya, penjualan benang menjadi kontributor terbesar yang mencapai 51,79% dari total penjualan, baik ekspor maupun dalam negeri. Sisanya berasal dari kain jadi, pakaian jadi, dan kain mentah. Namun secara keseluruhan, pendapatan penjualan neto triwulan kedua tahun ini menyusut 26,70% secara tahunan. Tak hanya Sritek, industri tekstil dalam negeri memang dilaporkan tengah lesu. Apa sebenarnya penyebabnya? Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti mengatakan ada banyak persoalan yang menahan pertumbuhan industri tekstil. Persoalan itu antara lain bahan baku industri tekstil masih banyak yang impor sehingga harga produk final tidak kompetitif. Ketika produk dijual dalam negeri dengan mata uang rupiah, ada kemungkinan rugi kurs. Pada saat yang sama, kebijakan pemerintah lebih mendorong impor tekstil ketimbang memperbaiki kinerja industri tekstil. Hal ini tercermin dari Permendak Nomor 8 Tahun 2024 yang membuat impor membanjiri pasar Indonesia. Akhirnya, impor barang lebih mudah masuk dan industri tekstil kesulitan menjual barangnya. Bangkrutnya Sritek menunjukkan kalau industri tekstil dalam negeri sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu diperlukan intervensi dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ini, agar kejadian yang dialami Sritek tidak menimpa perusahaan tekstil dalam negeri lainnya. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apakah benar industri tekstil di Indonesia sedang tidak baik-baik saja?